Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Dewi Larasati, NIM M3118045 dari kelas TIB 2018. Di sini saya akan mencoba menginstal WordPress melalui Ubuntu. Pertama, saya akan menyiapkan VirtualBox dan setting network dengan adapter yang pertama menggunakan host only dan adapter yang kedua menggunakan NAT. Ya, lalu langkah yang pertama kita harus cek IP dulu menggunakan perintah ifconfig. Di sini sudah muncul IP-nya, lalu kita cek untuk status dari Apache. Di sini juga sudah running, lalu setelah itu kita cek status dari MySQL. Di sini sudah running juga, lalu untuk keluar dari sini kita tekan key. Setelah itu kita cek untuk versi dari PHP-nya dengan sintaks PHP version. Di sini sudah tertera. Lalu setelah itu kita harus membuka CMD untuk memastikan apakah komputer host dan server tersebut bisa berkomunikasi. Nah, untuk mengetahui antara komputer host dan server bisa berkomunikasi atau tidak, kita harus melakukan ping ke 192.168.56.107. Nah, terlihat di sini sudah bisa berkomunikasi, lalu kita akan melakukan remote melalui komputer host. Jika ada pertanyaan seperti ini, kita langsung ketikkan yes, lalu tekan enter. Lalu kita masukkan password. Nah, jika sudah seperti ini, kita cek untuk usernya dengan perintah uamai. Lalu setelah itu, kita mulai untuk membuat database. Yang pertama kita harus masuk dulu ke database dengan perintah sudo mysql qp. Lalu kita harus memasukkan password. Ya, di sini sudah masuk ke MySQL. Lalu saya akan membuat database dengan nama hobbies. Ya, di sini sudah berhasil. Setelah itu kita coba cek show database. Ya, di sini sudah masuk database yang tadi saya buat. Lalu setelah itu kita akan menambahkan user. Saya akan menambahkan user dengan nama NIM saya, yaitu M3118045, dan nama depan. Lalu menggunakan password 123. Ya, di sini sudah berhasil. Ya, di sini tadi saya sudah cek untuk username yang saya buat, dan di sini sudah masuk, yaitu M3118045_Kartika, dan saya sudah memberi izin privilege dengan sintaks seperti ini, lalu sudah berhasil. Dan saya sudah keluar dari MySQL. Iya, lalu sekarang kita akan masuk ke root dengan menggunakan perintah sudo su. Setelah itu kita akan masuk ke directory var www.html. Setelah itu kita akan mendownload filenya dengan perintah wget
http://wordpress.org latest.gz. Lalu kita menunggu sampai selesai. Ya, ini sudah selesai. Lalu kita akan cek isi filenya, isi direktorinya. Nah, di sini sudah terdownload latest.tar.gz. Lalu kita akan ekstrak dengan perintah tar zxvf latest.tar.gz. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita cek lagi. Di sini sudah muncul WordPress. Lalu kita akan menuju ke direktori WordPress. Nah, di sini kita akan cek isinya. Terlihat di sini terdapat file dengan nama wp-config-sample.php. Kita akan mengcopy filenya. Lalu kita akan copy dengan nama yang baru, yaitu wp-config.php. Lalu enter. Kita cek lagi. Di situ sudah terdapat wp-config.php. Lalu kita akan mengedit file tersebut dengan perintah nano wp-config.php. Nah, di sini kita akan mengganti nama database, username, dan password. Untuk nama database-nya saya sesuaikan dengan yang tadi sudah dibuat, yaitu hobbies. Lalu username-nya adalah m311804.5_kartika dan passwordnya 123. Lalu setelah itu kita exit, kita save, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan merestart MySQL dan Apache dengan perintah service MySQL restart. Lalu setelah itu kita akan merestart Apache 2 restart. Lalu setelah itu kita akan memberi hak akses chmod rf 77 var www.html WordPress wp content. Nah, sudah. Lalu setelah itu kita akan mencoba membuka lewat browser. Nah, lalu kita akan mencoba membuka di browser. Lalu kita akan coba buka. Nah, di sini kita akan memberi set title. Lalu akan saya beri username name Kartika, lalu password, dan kita harus mengisi email. Ya, lalu kita akan klik install WordPress. Nah, ini sudah. Lalu kita akan coba login dengan username yang tadi kita sudah buat, lalu password,
Nah, di sini kita sudah login. Lalu kita akan mencoba untuk mengganti background. Ya, kita dapat mengganti background di sini. Kita bisa pilih gambar. Setelah sudah, kita akan choose image. Nah, di sini sudah terganti backgroundnya, lalu kita klik publish. Lalu tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan mengatur domain sesuai dengan tema, yaitu hobi. Kita akan mengatur di komputer host. Lalu kita akan masuk ke direktori cd etc apache 2 sites available. Lalu kita cek isinya. Di sini ada file 000 default.conf. Kita akan copy dengan nama yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan nama baru, yaitu hobbies.conf. Lalu setelah itu kita ls lagi. Kita coba lihat, di sini sudah terdapat file copy yang tadi saya buat. Lalu kita akan mengeditnya dengan sintaks nano hobbies.conf. Nah, di sini kita akan mengedit untuk server name, server alias, dan directory. Kita tambahkan di sini. Ini saya akan ganti menjadi hobbies. Lalu saya akan menggunakan server name myhobbies.com. Lalu server alias menggunakan www.myhobbies.com. Lalu di sini ada dokumen root. Di bawahnya akan kita tambah untuk direktorinya. Direktori var www html, lalu option index, follow links, allow override all, require all, grant. Lalu kita tutup directory. Jika sudah, kita save, yes. Lalu kita akan keluar terlebih dahulu, exit, lalu masuk lagi, sudoku. Setelah itu kita akan menuju direktori etc. Lalu setelah itu kita akan mengedit file host. Di sini kita akan menambahkan satu 192 168 56 107
myhobbies.com. Lalu kita exit. Nah, setelah itu kita akan kita buka Windows C, lalu kita akan mencari file host. Di sini kita akan menuju C. Lalu Windows, kita cari untuk file system 32. Lalu kita akan mencari folder drivers, lalu etc. Nah, di sini terdapat file host. Kita akan copy file host ini ke desktop. Nah, setelah itu kita akan mengedit file host tersebut menggunakan Notepad. Kita buka menggunakan Notepad. Notepad. Kok nggak ada Notepad, sumpah. Mana Notepad tuh? Nah, kita akan edit menjadi seperti ini. Lalu kita save. Nah, lalu langkah terakhir kita akan mencoba menggunakan nama domain yang baru, yaitu myhobbies.com. Nah, karena tadi masih menuju ke indeks Ubuntu, kita harus menghapus dulu terlebih dahulu indeksnya. Kita akan menuju ke cd var www.html. Lalu setelah itu kita coba cek isinya. Nah, di sini kita akan menghapus file index.html lalu kita harus mengeluarkan file-file yang berada di dalam folder WordPress dengan cara copy WordPress var html. Lalu kita cek lagi isinya. Setelah itu kita coba untuk membuka kembali di browser. Ya, ini kita refresh halaman yang sebelumnya. Nah, ini sudah muncul dengan domain yang tadi sudah saya ganti. Nah, dengan begini percobaan saya sudah berhasil. Nah, sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.